Jepang resmi mencetak sejarah baru pada Selasa 21 Oktober 2025 dengan terpilihnya Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri perempuan pertama sepanjang sejarah negara tersebut. Takaichi memenangkan pemungutan suara di parlemen Jepang setelah berhasil meraih 237 suara pada putaran pertama, mengamankan posisinya tanpa perlu melalui putaran kedua di majelis rendah yang beranggotakan 465 orang. Parlemen Jepang memilih Sanae Takaichi, seorang ultra-konservatif, satu hari setelah partainya, Partai Demokrat Liberal atau LDP yang berkuasa, mencapai kesepakatan untuk berkoalisi dengan Partai Inovasi Jepang atau JIP akhir pekan lalu. Sebagai bagian dari kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi, Takaichi dilaporkan setuju mendukung sejumlah kebijakan JIP, termasuk pengurangan kursi parlemen, pendidikan SMA gratis, dan penangguhan pajak konsumsi pangan selama 2 tahun. Pengumuman kemenangan Takaichi disambut baik oleh pasar saham domestik, menunjukkan optimisme investor terhadap kepemimpinannya. Namun, perjalanan politik Takaichi tidaklah mudah. Kemenangan kali ini merupakan hasil dari ambisi lama Takaichi yang terwujud setelah 2 kali gagal dalam perebutan posisi pemimpin LDP. Keberhasilannya terpilih sebagai pemimpin partai bertepatan dengan ulang tahun ke-70 LDP pada Sabtu 4 Oktober yang langsung menempatkannya sebagai calon Perdana Menteri perempuan pertama di Jepang. Adapun Sanae Takaichi dikenal sebagai figur konservatif yang dijuluki wanita besi dari Jepang. Dia juga merupakan figur kontroversial dalam dunia politik Jepang. Pandangannya terhadap kebijakan perempuan seperti penolakan revisi undang-undang agar perempuan dapat mempertahankan nama keluarga gadis mereka, serta dorongannya pada perempuan untuk berperan sebagai istri dan ibu di tengah menurunnya angka pernikahan dan kelahiran, kerap menuai kritik. Perspektif ekonominya juga cenderung mengikuti mazhab mendiang Shinzo Abe yang ingin menghidupkan kembali visi ekonomi Abenomics. Lahir di prefektur Nara pada tahun 1961 dari ayah seorang pekerja kantoran dan ibu seorang polisi wanita, latar belakang Takaichi jauh dari panggung politik. Ia bahkan sempat dikenal sebagai pemain drum heavy metal yang handal, bahkan sering mematahkan stick drumnya karena intensitas permainannya yang tinggi. Inspirasi politiknya tumbuh pada era 1980-an di tengah friksi perdagangan AS dan Jepang. Hal itu yang mendorongnya untuk bekerja di kantor anggota Kongres AS Patricia Schroeder demi memahami pandangan Amerika terhadap negaranya, dengan tekad membuat Jepang dihormati secara global. Setelah sempat kalah dalam pemilihan parlemen pertamanya melalui jalur independen pada 1992, Takaichi berhasil memperoleh kursi legislatif setahun setelahnya dan bergabung dengan LDP pada 1996. Sejak saat itu, ia terus terpilih sebagai anggota parlemen hingga 10 kali dan membangun reputasi sebagai suara konservatif paling vokal di partainya. Karier Takaichi berlanjut di pemerintahan, antara lain sebagai Menteri Keamanan Ekonomi, Menteri Industri dan Perdagangan, serta Menteri Komunikasi dan Urusan Dalam Negeri terlama. Salah satu pandangan Takaichi yang paling kontroversial adalah mengenai etos kerja, di mana ia pernah menyatakan bahwa masyarakat Jepang seharusnya bekerja bagai kuda. Ia juga menegaskan slogan "kerja, kerja, kerja" untuk mengubah kecemasan masyarakat. Pandangan tersebut menuai kritik lantaran dianggap menggelorakan fenomena karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan yang marak di Jepang. Rutinitasnya mengunjungi kuil Yasukuni yang menghormati korban perang termasuk pelaku kejahatan perang yang dihukum juga menjadi sumber kontroversi. Meskipun dikenal ultra-konservatif, dalam kampanyenya, Takaichi menunjukkan pelunakan sikap dengan menjanjikan pemotongan biaya pengasuhan anak yang diambil dari porsi pajak, serta layanan rumah sakit yang lebih luas untuk kesehatan perempuan. Setelah dilantik menggantikan PM sebelumnya, Takaichi akan menghadapi tantangan besar, termasuk menavigasi hubungan Amerika Serikat dan Jepang di tengah kesepakatan tarif dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, serta menghadapi ekonomi yang lesu dan perjuangan rumah tangga melawan biaya hidup tinggi.